Kamus Besar Bahasa Indonesia, huruf kapital merupakan huruf yang berukuran dan berbentuk khusus atau lebih besar daripada huruf biasa. Biasanya digunakan sebagai huruf pertama dari kata pertama dalam kalimat. Fungsi dan penggunaan huruf kapital yang pertama menunjukkan nama orang atau julukan. Penggunaan huruf kapital juga dilakukan saat menulis nama seseorang. Hal ini juga berlaku untuk julukan. Jadi, pada saat menuliskan nama orang, maka wajib memakai huruf kapital di awal. Begitu pula jika ada julukan di depan nama tersebut, maka di julukan nama dan masing-masing menggunakan huruf kapital. Untuk catatan, yang pertama huruf kapital tidak perlu digunakan dalam nama jenis atau satuan ukuran. Contohnya burung merpati. Merpati M-nya kecil, lalu 100 gram, G-nya kecil. Yang kedua, huruf kapital juga tidak perlu ditulis untuk huruf pertama yang bernama anak dari, seperti bin, binti, boru, van, dan lain-lain. Contohnya, Ali bin Abi Thalib, B-nya kecil, Vasco da Gama, B-nya kecil. Digunakan sebagai huruf awal pada kalimat. Setiap awal kalimat, baik itu paragraf pertama maupun kalimat kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya dalam paragraf akan memakai huruf kapital. Jadi setelah tanda titik, maka untuk memulai kalimat baru akan digunakan huruf kapital tadi. Lalu yang ketiga menjelaskan sebuah nama suku, bangsa, maupun bahasa. Penulisan untuk bangsa, suku, dan jenis bahasa di dunia juga menggunakan huruf kapital, sehingga saat menulis bahasa penting untuk memakai huruf kapital di semua awal kata. Untuk catatan, huruf kapital tidak digunakan dalam bentuk kata dasar yang merupakan kata turunan nama bangsa, suku, dan bahasa. Contohnya, ke-Inggris-Inggrisan dan ke-Jawa-Jawaan. Keempat, sebagai huruf pertama yang biasanya digunakan untuk penulisan judul buku, makalah, artikel, dan sebagainya. Huruf kapital juga dipakai ketika menyebut judul suatu tulisan di dalam sebuah karangan atau karya tulis, hingga ketika menyebutkan judul buku, surat kabar, majalah, karangan, dan sebagainya akan memakai huruf kapital, kecuali kata tugas yang tidak ada di awal kalimat. Yang kelima, memperjelas singkatan nama gelar, jabatan, atau pangkat seseorang. Penulisan terhadap jabatan, pangkat, dan nama instansi di mana jabatan tersebut dimiliki juga ditulis dengan huruf kapital di masing-masing kata. Jadi, jika jabatan ini terdiri dari 3 kata, maka di setiap kata akan memakai huruf kapital. Keenam, sebagai bagian dari huruf pertama dalam penulisan nama daerah atau nama tempat. Contohnya yang pertama, Lina tinggal di Gang Mawar. Di deretan rumah itu akan terlihat warna rumah Lina yang sangat terang. Lalu yang kedua, 1 minggu lagi aku akan mendaki Gunung Lawu bersama teman-temanku. Lalu yang terakhir, tempat wisata Waduk Gajah Mungkur sejak seminggu lalu sangat ramai. Untuk catatan, huruf kapital tidak perlu digunakan untuk menulis nama geografi yang dipakai untuk menulis nama jenisnya. Contohnya pisang Ambon, jeruk Bali, harimau Sumatera, ayam Jawa, dan lain sebagainya. Lalu yang ketujuh, menegaskan penulisan bulan, tahun, hari, dan beberapa hari besar lainnya. Huruf kapital juga dipakai untuk menulis nama tahun, bulan, dan juga hari, sehingga penulisan tanpa angka terhadap ketiganya akan dimulai dari huruf kapital. Yang kedelapan, mengeraskan penulisan nama tempat dan instansi. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama instansi atau nama tempat. Contohnya, yang pertama, 2 bulan lagi aku akan pergi ke Pantai Parangtritis dan menikmati keindahan alam di sana. Lalu yang kedua, kegiatan tersebut sudah direncanakan oleh Kementerian Pendidikan Indonesia dan akan mulai berlangsung minggu ini.
Lalu yang kesembilan digunakan untuk kata petunjuk hubungan kekerabatan atau ungkapan lain yang digunakan dalam penyampaian. Huruf kapital digunakan untuk menuliskan kata penunjuk hubungan kekerabatan, misalnya bapak, ibu, kakak, adik, paman, atau bibi, serta kata ungkapan lainnya yang tujuannya untuk menyapa. Sebagai catatan, huruf kapital juga digunakan untuk menulis kata ganti Anda. Contohnya, apakah Anda sudah sejak tadi tiba di kantor? Lalu yang kedua, huruf kapital tidak digunakan untuk istilah kekerabatan yang bukan sapaan. Contohnya, biasanya sepupuku adalah orang yang lembut karena sejak dulu dia satu-satunya adik yang paling ramah. Tapi sekarang sudah berbeda. Lalu yang ke-10 sebagai penjelasan sebutan gelar yang disertai dengan nama. Penulisan gelar yang dimiliki seseorang juga dimulai dengan huruf kapital, dan ini berlaku juga untuk semua jenis gelar. Gelar ini bisa berupa gelar pendidikan, gelar profesi, gelar keagamaan, gelar akademik, dan lain sebagainya. Sehingga semua jenis gelar wajib ditulis dengan huruf kapital tersebut. Tujuannya untuk memberi tanda bahwa kata tersebut adalah gelar, sekaligus sebagai penghormatan terhadap sosok yang gelar dan namanya disebut. Yang ke-11 sebagai huruf awal dalam penulisan sebuah peristiwa bersejarah. Pengertian huruf kapital juga biasanya digunakan untuk menulis huruf pertama dalam unsur peristiwa bersejarah. Contohnya yang pertama, setelah Sumpah Pemuda diikrarkan, bahasa Indonesia menjadi Bahasa Persatuan Indonesia. Lalu yang kedua, banyak korban yang jatuh pada Perang Dunia Pertama. 12 sebagai awal dari penulisan yang berhubungan dengan agama atau kitab suci. Huruf kapital juga digunakan pada saat menyebut agama, kitab suci, dan juga Tuhan dalam sebuah tulisan. Contohnya itu yang pertama agama Islam, Tuhan Yang Maha Esa, atas kuasanya, dan turut serta dalam ajaranmu. Dan terakhir yang ke-13 huruf kapital pada awal kalimat dalam petikan langsung. Selain digunakan untuk memulai suatu kalimat dan paragraf, huruf kapital juga dipakai untuk memulai sebuah petikan. Petikan ini biasanya muncul untuk memulai perkataan seseorang, baik yang menjadi sumber maupun objek tulisan tersebut. Khususnya untuk kalimat yang susunannya memang dibuat sama persis dengan yang diucapkan oleh yang mengatakannya. Mudah ditemui dalam novel, artikel di surat kabar, dan sebagainya.